Ada sesuatu yang lebih tua dari agama, lebih halus dari napas, dan lebih nyata dari daging yang menutupi tulang kita. Energi hidup. Ia berdenyut di dalam setiap manusia, mengalir di antara kesadaran dan tubuh, seperti sungai cahaya yang tak kasat mata. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia modern melupakannya dan mengganti getaran suci itu dengan kebisingan dunia. Bayangkan sejenak, tubuhmu bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah peta kuno, disusun oleh Sang Pencipta dengan presisi yang luar biasa. Di dalamnya terdapat titik-titik energi, seperti gerbang kecil yang membuka hubungan antara dunia jasmani dan dunia ruhani. Di timur, mereka menyebutnya cakra. Namun di tanah kita, di rahim peradaban Nusantara, leluhur telah mengenalnya jauh sebelum istilah itu lahir. Mereka menyebutnya dengan nama-nama yang berbeda: pancer, sukma, hawa, getaran rasa, dan cahaya dalam diri. Bertahun-tahun, pengetahuan ini tersembunyi di balik ritual adat, mantra, dan gerak halus para empu, dukun tua, dan pendeta Nusantara. Namun yang sesungguhnya mereka jaga bukan sekedar teknik, melainkan peta kesadaran manusia, warisan spiritual yang mengajarkan kita siapa sebenarnya diri ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak yang terlupakan itu. Kita akan menyelami bagaimana para leluhur Nusantara memahami sistem energi dalam tubuh, bukan sekedar teori, tetapi sebagai jalan menuju keseimbangan antara jasad, nafas, dan jiwa. Kita akan membandingkan pandangan timur tentang cakra dengan pengetahuan lokal yang telah lama dikubur oleh arus modernitas. Dan lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana energi ini berperan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketenangan hati, kejernihan pikiran, hingga kekuatan spiritual yang kadang tak bisa dijelaskan logika. Apakah mungkin rahasia ketenangan sejati, kekuatan batin, dan cahaya ruhani yang kita cari selama ini justru tersembunyi di dalam tubuh kita sendiri, di titik-titik energi yang selama ini diam, menunggu untuk dibangunkan kembali? Selamat datang di misteri titik-titik energi di tubuh, Cakra Nusantara. Perjalanan ini bukan sekedar pengetahuan, tapi pengingat bahwa di balik kulit dan napasmu ada kekuatan yang sedang menunggu untuk diingat kembali. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini dan sejauh mana pengetahuan tentang energi batin atau cakra Nusantara ini masih hidup di tempatmu. Apakah masih ada guru tua, sesepuh, atau ritual yang menjaga ajaran ini? Karena mungkin rahasia yang kita bicarakan malam ini pernah berdenyut di tanah tempat kamu berpijak. Dalam naskah-naskah kuno, baik dari timur maupun dari bumi Nusantara sendiri, tubuh manusia tak pernah dipandang sebagai sekedar wadah jasmani. Ia adalah mikrokosmos, cerminan dari semesta yang luas. Segala yang ada di luar sejatinya juga berdenyut di dalam diri. Gunung, laut, angin, dan langit semua memiliki padanan dalam tubuh manusia. Di India kuno, teks-teks seperti Upanishad dan Tantra Sastra menggambarkan 7 pusat energi utama, cakra. Namun di tanah air kita, jauh sebelum istilah itu dikenal, para leluhur sudah berbicara tentang hal serupa, tentang pancer, rasa sejati, dan 7 lapisan diri yang menjadi jembatan antara manusia dan Yang Maha Ada. Dalam tradisi Jawa misalnya, manusia dipahami memiliki 4 unsur dasar: badan kasar, badan halus, rasa sejati, dan roh suci. Semuanya terhubung oleh aliran tenaga batin yang dalam teks-teks kuno disebut sari nafas ilahi, napas yang memberi hidup pada seluruh ciptaan.
Inilah konsep hawa suci yang dipercaya mengalir dari ubun-ubun ke dasar tulang belakang, sama seperti Kundalini dalam tradisi Timur, namun dengan nuansa yang lebih lembut, lebih berakar pada keseimbangan, bukan semata pencerahan individual. Di Bali dikenal istilah Bayu Sabda Idep, kekuatan gerak, suara, dan pikiran. Ketiganya adalah bentuk ekspresi dari energi yang sama. Jika seimbang, tubuh menjadi kuat, kata menjadi benar, dan pikiran menjadi terang. Namun bila satu terganggu, seluruh harmoni kehidupan pun ikut retak. Sementara dalam kepercayaan Bugis Makassar dikenal konsep sumange, daya hidup yang menetap di dalam diri manusia. Bila sumange meninggalkan tubuh, seseorang menjadi lemah, kosong, bahkan kehilangan arah. Inilah mengapa banyak ritual adat berfokus pada memanggil kembali sumange yang hilang, simbol dari usaha menyatukan kembali kesadaran dan energi batin. Jika kita menelusuri lebih jauh, seluruh peradaban Nusantara memiliki satu benang merah, bahwa energi bukanlah sesuatu yang harus dikuasai, tetapi diseimbangkan. Karena energi batin bukan hanya kekuatan, tapi juga tanggung jawab, sebuah amanah dari Sang Pencipta untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Sayangnya, seiring datangnya era modern dan dogma rasionalitas, pengetahuan ini perlahan ditinggalkan. Ia disembunyikan, ditakuti, bahkan dianggap tahayul. Padahal jika diselami lebih dalam, esensi ajarannya sangat sejalan dengan nilai-nilai tauhid, bahwa segala kekuatan sejati hanya berasal dari Tuhan, dan manusia hanyalah salurannya. Inilah yang membuat ajaran energi Nusantara berbeda dari sistem Timur lainnya, bukan untuk mencapai kekuatan supranatural, melainkan untuk menemukan keseimbangan, menyatukan kesadaran jasmani dan ruhani, agar manusia bisa kembali eling lan waspodo, sadar dan ingat akan asalnya. Kita sedang berbicara bukan tentang ilmu sakti, tetapi tentang ilmu kesadaran yang dulu dijaga oleh para empu, wali, dan resi. Mereka yang memahami bahwa cahaya Tuhan memancar melalui tubuh manusia yang suci dan tenang. Mungkin inilah alasan mengapa ilmu ini jarang diajarkan secara terbuka, karena ia bukan sekedar teori, tapi perjalanan batin yang hanya dapat dibuka oleh hati yang jernih dan niat yang benar. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka peta tubuh manusia menurut pandangan leluhur Nusantara. Kita akan menelusuri titik-titik energi yang tersembunyi dan makna spiritual di baliknya. Apakah kamu siap menyelam lebih dalam ke dalam tubuhmu sendiri dan menemukan gerbang rahasia yang telah lama tertutup? Sebelum kita lanjut lebih dalam, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini dan sejauh mana pengetahuan tentang energi batin atau cakra Nusantara ini masih hidup di tempatmu. Apakah masih ada guru tua, sesepuh, atau ritual yang menjaga ajaran ini? Karena mungkin rahasia yang kita bicarakan malam ini pernah berdenyut di tanah tempat kamu berpijak. Dalam naskah-naskah kuno, baik dari timur maupun dari bumi Nusantara sendiri, tubuh manusia tak pernah dipandang sebagai sekadar wadah jasmani. Ia adalah mikrokosmos, cerminan dari semesta yang luas. Segala yang ada di luar sejatinya juga berdenyut di dalam diri. Gunung, laut, angin, dan langit semua memiliki padanan dalam tubuh manusia. Di India kuno, teks-teks seperti Upanishad dan Tantra Shastra menggambarkan 7 pusat energi utama, cakra. Namun di tanah air kita jauh sebelum istilah itu dikenal, para leluhur sudah berbicara tentang hal serupa, tentang pancar, rasa sejati, dan 7 lapisan diri yang menjadi jembatan antara manusia dan Yang Maha Ada. Dalam tradisi Jawa misalnya, manusia dipahami memiliki 4 unsur dasar, badan kasar, badan halus, rasa sejati, dan ruh suci. Semuanya terhubung oleh aliran tenaga batin yang dalam teks-teks kuno disebut sari napas ilahi, napas yang memberi hidup pada seluruh ciptaan. Inilah konsep hawa suci yang dipercaya mengalir dari ubun-ubun ke dasar tulang belakang, sama seperti Kundalini dalam tradisi Timur, namun dengan nuansa yang lebih lembut, lebih berakar pada keseimbangan,
bukan semata pencerahan individual. Di Bali dikenal istilah bayu, sabda, idap, kekuatan gerak, suara, dan pikiran. Ketiganya adalah bentuk ekspresi dari energi yang sama. Jika seimbang, tubuh menjadi kuat, kata menjadi benar, dan pikiran menjadi terang. Namun bila satu terganggu, seluruh harmoni kehidupan pun ikut retak. Sementara dalam kepercayaan Bugis Makassar, dikenal konsep sumange, daya hidup yang menetap di dalam diri manusia. Bila sumange meninggalkan tubuh, seseorang menjadi lemah, kosong, bahkan kehilangan arah. Inilah mengapa banyak ritual adat berfokus pada memanggil kembali sumange yang hilang, simbol dari usaha menyatukan kembali kesadaran dan energi batin. Jika kita menelusuri lebih jauh, seluruh peradaban Nusantara memiliki satu benang merah, bahwa energi bukanlah sesuatu yang harus dikuasai, melainkan diseimbangkan. Karena energi batin bukan hanya kekuatan, tetapi juga tanggung jawab, sebuah amanah dari Sang Pencipta untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Sayangnya, seiring datangan era modern dan dogma rasionalitas, pengetahuan ini perlahan ditinggalkan. Ia disembunyikan, ditakuti, bahkan dianggap tahayul. Padahal jika diselami lebih dalam, esensi ajarannya sangat sejalan dengan nilai-nilai tauhid, bahwa segala kekuatan sejati hanya berasal dari Tuhan, dan manusia hanyalah salurannya. Inilah yang membuat ajaran energi Nusantara berbeda dari sistem timur lainnya. Bukan untuk mencapai kekuatan supranatural, melainkan untuk menemukan keseimbangan, menyatukan kesadaran jasmani dan ruhani, agar manusia bisa kembali eling lan waspodo, sadar, dan ingat akan asalnya. Kita sedang berbicara bukan tentang ilmu sakti, tetapi tentang ilmu kesadaran, yang dulu dijaga oleh para empu, wali, dan resi, yaitu mereka yang memahami bahwa cahaya Tuhan memancar melalui tubuh manusia yang suci dan tenang. Mungkin inilah alasan mengapa ilmu ini jarang diajarkan secara terbuka, karena ia bukan sekedar teori, tetapi perjalanan batin, yang hanya dapat dibuka oleh hati yang jernih dan niat yang benar. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka peta tubuh manusia menurut pandangan leluhur Nusantara. Kita akan menelusuri titik-titik energi yang tersembunyi dan makna spiritual di baliknya. Apakah kamu siap menyelam lebih dalam, ke dalam tubuhmu sendiri, dan menemukan gerbang rahasia yang telah lama tertutup? Sebelum kita mulai membuka peta tubuh manusia yang penuh misteri ini, jangan berpindah dari video ini. Karena apa yang akan kamu dengar berikutnya bisa mengubah cara pandangmu terhadap tubuhmu sendiri. Dan mungkin membuatmu menyadari sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi tak bisa kamu jelaskan. Tarik nafas perlahan, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Rasakan setiap detak jantungmu, setiap denyut halus yang bergetar di dalam tubuhmu. Itulah energi hidupmu, berputar, bergerak, dan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Para leluhur Nusantara percaya bahwa tubuh manusia adalah rumah dari 7 cahaya utama, 7 getaran suci yang menjadi jembatan antara dunia fisik dan dunia batin. Namun mereka tidak menyebutnya cakra, seperti yang kita kenal dari India. Mereka menyebutnya titik cahaya rasa, pancering urip, pusat-pusat hidup yang mengatur keselarasan seluruh unsur diri. Yang pertama, berada di dasar tubuh, titik pangkal kehidupan. Ia bersemayam di antara tulang ekor dan perineum, dikenal sebagai sangkan paraning urip. Disinilah energi bumi berlabuh, memberi kekuatan manusia untuk bertahan, berdiri, dan hidup di dunia nyata. Jika titik ini lemah, manusia menjadi rapuh, takut, dan mudah kehilangan arah. Namun jika seimbang, ia menjadi kokoh, tenang, dan mampu menghadapi badai kehidupan tanpa gentar. Lalu naik sedikit ke atas di bawah pusar, titik rasa nafas. Inilah pusat gairah hidup, kreativitas, dan daya gerak. Di Jawa kuno, disebut pusat hawa cipta, tempat di mana keinginan dan niat pertama kali dilahirkan. Ketika titik ini bersih, seseorang akan memiliki semangat yang lembut, tapi kuat, sebuah api kehidupan yang tak mudah padam.
Naik lagi ke tanah dada. Disinilah bersemayam titik sukma, pusat dari rasa kasih dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dalam tradisi Jawa, ini disebut pancer rasa sejati, tempat di mana manusia mulai mengenali dirinya bukan hanya sebagai tubuh, tetapi sebagai ciptaan yang membawa cahaya ilahi. Jika pusat ini terbuka, hati menjadi luas, dan segala dendam dan ketakutan akan larut seperti embun tersentuh matahari pagi. Sekarang, tutup matamu sejenak bila kamu sedang menonton di tempat yang tenang. Bayangkan setiap titik energi itu mulai berputar perlahan, dari dasar tubuh, naik ke pusar, hingga ke dada. Rasakan getaran lembut yang mengalir di sepanjang tulang belakangmu. Bukan imajinasi, tapi resonansi batin. Karena tubuhmu mengenali bahasa ini, meski logikamu belum bisa menjelaskannya. Para empu kuno meyakini bahwa ketika seseorang mampu menyadari aliran ini, ia mulai memasuki tahap ngelmu rasa, ilmu kesadaran yang tidak lagi dicari lewat buku, tapi lewat pengalaman batin. Dalam kondisi ini, tubuh menjadi seperti alat musik yang selaras, dan setiap nafas adalah nada yang membangkitkan kehidupan. Jika kamu masih di sini, masih mendengarkan, itu artinya hatimu sedang memanggil sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pengetahuan. Jangan berhenti sekarang, karena di bagian berikutnya, kita akan membuka 4 titik tertinggi dari tubuh manusia, yang menjadi gerbang antara dunia kasat mata dan dunia ruhani. Titik-titik yang disebut para leluhur sebagai cahaya tertinggi, tempat di mana manusia bersentuhan dengan asalnya. Dan juga kamu bertahan sampai akhir video ini, kamu mungkin akan mulai merasakan sesuatu, yaitu sebuah keheningan di dalam dirimu yang bukan kosong, melainkan penuh dengan makna. Jika kamu masih di sini, berarti bagian dari dirimu sudah mulai terbuka. Mungkin bukan tubuhmu yang bergerak, tapi kesadaranmu. Dan sekarang, saatnya kita menaiki tangga cahaya yang lebih tinggi, menelusuri 4 titik energi utama yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia ruhani. Tetap di sini, jangan biarkan distraksi menarikmu pergi, karena di antara kalimat-kalimat ini tersimpan sesuatu yang tidak hanya didengar, tapi dirasakan. Naik dari titik sukma di dada, kita sampai pada titik rasa sejati yang bersemayam di tenggorokan. Inilah gerbang komunikasi antara hati dan dunia luar. Para leluhur menyebutnya lawang sabdo, pintu suara. Bukan sekedar tempat berbicara, tapi saluran di mana kebenaran dalam hati menemukan bentuk dalam kata. Bila titik ini terjaga, suaramu menjadi bening, bukan karena keras, tetapi karena setiap kata mengandung getaran niat suci. Namun bila tersumbat oleh kebohongan atau emosi yang belum terselesaikan, maka kata-kata kehilangan daya hidupnya dan hati pun menjadi hampa. Bayangkan, setiap kata yang kamu ucapkan adalah gelombang energi. Ketika keluar dari mulutmu, ia menembus udara, menyentuh hati orang lain, dan kembali padamu dalam bentuk nasib. Inilah hukum getaran batin yang dipahami oleh para guru tua Nusantara, bahwa ucapan adalah doa yang berulang. Lalu naik lebih tinggi, menuju tengah dahi. Disinilah terletak titik penglihatan batin, dikenal dalam ajaran lama sebagai mata rasa atau paninggal sejati. Ia bukan sekedar indera keenam, ia adalah kesadaran murni, kemampuan untuk melihat tanpa mata. Ketika titik ini terbuka, seseorang mulai memahami makna di balik kejadian. Ia tak lagi melihat dunia dalam bentuknya yang kasar, melainkan dalam pola energi, dalam hikmah, dalam getaran rahasia takdir. Namun, para empu memberi peringatan. Barang siapa membuka mata batin tanpa membersihkan hati,
Ia hanya akan melihat kegelapan dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya, dalam tradisi kita, pembukaan mata rasa selalu didahului dengan laku prihatin, puasa, diam, dan doa. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk menjernihkan cermin kesadaran agar mampu memantulkan cahaya ilahi tanpa bias. Dan akhirnya, naik ke puncak kepala, tepat di ubun-ubun, titik pancar cahaya, atau dalam bahasa para wali disebut mahkota nurani. Inilah gerbang antara langit dan bumi, tempat di mana ruh ilahi bersatu dengan jasad manusia. Para leluhur menggambarkannya seperti matahari kecil yang berputar di atas kepala, memancarkan cahaya lembut ke seluruh tubuh. Jika titik ini terbuka dengan keseimbangan sempurna, seseorang akan merasakan kehadiran yang begitu damai, seolah-olah dirinya hanyalah alat dan segala yang terjadi adalah kehendak yang maha kuasa. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi. Sekarang, kita telah memahami bahwa tubuh manusia bukan sekedar rangka dan daging, tapi peta kesadaran tempat 7 titik energi batin bersemayam, menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Namun, pengetahuan tanpa penerapan hanyalah bayangan dari kebijaksanaan. Dan malam ini, mari kita turunkan cahaya pengetahuan itu ke dalam kehidupan nyata. Sebelum kamu lanjut mendengarkan, aku ingin kamu rasakan tubuhmu sekarang. Tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan. Bayangkan, kamu sedang menegakkan tubuhmu seperti batang pohon yang kuat, berakar ke bumi, tapi menatap langit. Setiap kali kamu menarik nafas, bayangkan energi dari bumi naik ke tubuhmu, hangat, menenangkan, penuh kehidupan. Dan saat kamu menghembuskan nafas, bayangkan segala beban, keresahan, dan amarah keluar perlahan-lahan, seolah tubuhmu sedang dibersihkan oleh angin lembut yang dikirim dari langit. Inilah latihan pertama, kesadaran nafas rasa. Sebuah praktek sederhana, tapi menjadi kunci dari seluruh gerak energi batin Nusantara. Para guru tua menyebutnya ngerasani urip, mendengarkan kehidupan. Artinya, kita belajar untuk mendengar suara tubuh, hati, dan nafas kita sendiri. Lakukan ini setiap hari, beberapa menit saja. Kamu tidak perlu memaksakan visualisasi, cukup hadir sepenuhnya. Karena, semakin kamu sadar pada nafas, semakin halus aliran energi batinmu. Dan semakin halus energimu, semakin dekat pula hatimu pada keseimbangan. Latihan kedua disebut pusat rasa kenang. Duduklah dalam keheningan, letakkan tangan kanan di dada dan tangan kiri di bawah pusar. Bayangkan ada cahaya lembut yang memancar dari kedua tempat itu. Cahaya di bawah pusar memberi kekuatan, sementara cahaya di dada memberi ketenangan. Satukan keduanya dengan kesadaran, lalu ucapkan dalam hati perlahan dan penuh makna. Aku tenang karena Dia menenangkan. Aku kuat karena Dia yang menguatkan. Biarkan kalimat itu menjadi getaran, bukan hanya kata. Biarkan tubuhmu meresponsnya dengan keheningan yang lembut. Inilah bentuk zikir batin, bukan dengan suara, tetapi dengan getaran jiwa yang mengingat asalnya. Dan latihan ketiga, menjaga getaran hati. Energi batin manusia mudah berubah, terpengaruh oleh kata-kata, emosi, bahkan pandangan. Maka rahasia terbesar dalam menjaga keseimbangan bukanlah mengendalikan dunia luar, melainkan menjaga keheningan di dalam. Ketika marah, jangan buru-buru melawan. Diamlah, tarik nafas dalam, dan tanyakan pada dirimu, apakah ini perlu kupertahankan atau cukup kulepaskan? Setiap kali kamu memilih untuk diam dengan sadar, kamu sedang menghemat energi batinmu dan menyimpannya untuk sesuatu yang lebih luhur. Banyak orang mencari kekuatan batin untuk mendapatkan kuasa, padahal para empu sejati justru menggunakan ilmu ini untuk menghaluskan rasa, menundukkan ego, dan mendekatkan diri pada kebenaran yang tak bisa dilihat mata.
Karena inti dari energi batin bukanlah kekuatan untuk menguasai dunia, melainkan kebijaksanaan untuk tidak dikuasai olehnya. Dan bila kamu menerapkan latihan-latihan ini secara konsisten, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang halus, seolah tubuhmu menjadi lebih ringan, emosimu lebih stabil, dan pikiranmu lebih jernih. Bukan karena sihir, tapi karena energi hidupmu mulai selaras dengan kehendak ilahi. Keseimbangan batin sejati bukanlah tentang duduk di goa dan menjauh dari dunia. Justru, di tengah keramaian, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita belajar menjadi pusat ketenangan, seperti samudra yang tetap diam meski ribuan ombak menari di atasnya. Jika kamu ingin hidupmu berubah, mulailah dari mengubah getaran batinmu, karena dunia luar hanyalah pantulan dari apa yang berdenyut di dalam dirimu. Dan ketika kamu belajar menata energi batin, hidup pun perlahan akan menata dirinya untukmu. Bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku akan mengungkap satu rahasia terakhir. Rahasia yang menjelaskan mengapa energi batin manusia adalah jembatan antara langit dan bumi. Sebuah pengetahuan yang bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk diingat oleh hati. Sekarang, di antara keheningan ini, setelah semua penjelasan dan perjalanan yang kita lalui bersama, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa segala yang kita cari di luar, ketenangan, kekuatan, kebijaksanaan, sebenarnya telah ada di dalam diri kita sejak awal. Tubuhmu bukanlah penjara, melainkan bait suci energi ilahi yang diciptakan dengan kesempurnaan. Di setiap detak jantung, ada gema dari namanya yang bergetar lembut. Di setiap nafas yang keluar dan masuk, ada tarian kehidupan yang menghubungkanmu dengan semesta. Dan 7 titik energi itu bukanlah sekadar konsep spiritual. Mereka adalah pintu-pintu kesadaran yang jika terbuka dengan seimbang, akan membawamu pada pemahaman bahwa hidup ini bukan untuk berlari mengejar sesuatu di luar, tetapi untuk kembali perlahan kepada pusat dirimu sendiri. Para leluhur Nusantara tidak pernah memisahkan ilmu batin dari iman. Bagi mereka, setiap energi adalah pancaran dari cahaya Tuhan. Maka menjaga energi bukanlah untuk menjadi sakti, melainkan untuk menjadi hamba yang lebih sadar, yang mengenali kehadirannya dalam setiap helaan nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap detik kehidupan. Itulah makna terdalam dari ajaran eling lan waspada. Eling, sadar akan asal dan tujuan hidup. Waspada, agar tidak tertidur dalam kesombongan dunia. Dan mungkin, inilah alasan mengapa pengetahuan ini tidak hilang, meski ditelan waktu dan digantikan oleh peradaban modern. Karena cahaya sejati tak pernah padam. Ia hanya menunggu manusia untuk menoleh kembali, menyadari bahwa yang sakral itu sudah ada di dalam dirinya sendiri. Sekarang, sebelum video ini berakhir, tarik nafas perlahan sekali lagi. Rasakan getaran di dalam tubuhmu. Dari dasar tulang belakang, naik ke dada, menuju ubun-ubunmu. Biarkan energi itu menyatu, tenang dan lembut. Dan saat kamu menghembuskan nafas, ucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran. Aku berasal dari cahayanya, dan pada cahayanya, aku akan kembali. Biarkan kalimat itu menjadi penutup sekaligus awal dari perjalanan batinmu yang sesungguhnya. Jika kamu merasakan ketenangan setelah mendengar ini, itu artinya sesuatu di dalam dirimu sedang terbangun. Jangan biarkan cahaya itu padam. Rawatlah dengan zikir, dengan kesadaran, dan dengan niat baik di setiap perbuatanmu. Dan sebelum kamu pergi, tulislah di kolom komentar, TH, apa yang kamu rasakan setelah menonton video ini? Apakah kamu pernah merasakan getaran batin yang sama sebelumnya? Karena mungkin
Kisahmu bisa menjadi jembatan bagi orang lain yang juga sedang mencari keseimbangannya. Mawar, terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, bagikanlah agar lebih banyak jiwa menemukan kembali cahaya dalam dirinya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di video berikutnya kita akan menyelami rahasia lain dari pengetahuan kuno yang hampir terlupakan. Ingatlah, semesta tidak berada di luar dirimu. Ia berdenyut di dalam nafasmu, di setiap titik energi yang menari lembut di tubuhmu, menunggu untuk kamu sadari dan kamu hidupkan kembali.